Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohima dengan MPM 5021085, kelas 4C PGSD. Dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dan dosen pengampu Ibu Cahyo Dwi Andita, Magister Pendidikan. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang pengembangan dan rasiologis kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Yang pertama, pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau K13. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Kurikulum 2013 sudah diberlakukan sebagai kurikulum nasional sejak tahun ajaran 2013 sampai 2014. Sebagai kurikulum nasional, kurikulum 2013 memenuhi kedua dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Dan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum darurat atau KUDAR. Dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran atau learning loss yang terjadi dalam kondisi khusus, satuan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik yang mengacu kepada kurikulum 2013 dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan atau kurikulum darurat. Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan usia dan tahap perkembangan peserta didik pada PAUD dan capaian kompetensi pada kurikulum, kebermaknaan, dan kebermanfaatan pembelajaran untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk pada pendidikan khusus dan program pendidikan kesetaraan. Kurikulum merdeka atau KURMA. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam, waktu lebih banyak untuk mengembangkan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Capaian pembelajaran per fase dan jam pelajaran yang fleksibel mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan. Memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar, serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan melaksanakan pembelajaran berkualitas. Mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Yang melatar belakangi tercetusnya gagasan kurikulum merdeka adalah resultansi berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah lama mengalami krisis pembelajaran sejak awal merebaknya pandemi COVID-19. Selanjutnya, rasiologis pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru diterapkan pemerintah untuk menyempurnakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku. Pada kurikulum ini, penyusunan dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terjadi dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Satuan pendidikan dan guru tidak diberikan kewenangan menyusun silabus, tetapi disusun pada tingkat nasional. Guru lebih diberikan kesempatan
mengembangkan proses pembelajaran tanpa harus dibebani tugas-tugas penyusunan silabus yang memakan waktu yang banyak dan memerlukan penguasaan teknis penyusunan yang sangat memberatkan guru. Kurikulum darurat. Kurikulum darurat memiliki fleksibilitas yang tinggi dan memberikan ruang kepada lembaga pendidikan secara luas untuk mendesain struktur kurikulum, kegiatan pembelajaran, dan media pembelajaran dengan tetap memperhatikan pengembangan pengetahuan, penguatan karakter, dan peningkatan keterampilan yang tentunya disesuaikan dengan kebijakan pendidikan dan mematuhi protokol kesehatan. Kurikulum Merdeka atau KURMA. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Sekian dan terima kasih, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.